Hai anak-anak, selamat malam. Malam, Pak. Kecil suara. Awak, Pak. Komputer Apa ini? dulu aja dulu, Pak. Oke, ya Akbar, sabar, Rok. Bentar lagi kita mulai. Yo, Pak. Iya, yang sudah hadir, siapa tadi nama kalian nih? Di Bulan Sari dan Akbar, saya absen dulu. Bulan Sari. Sri Wulan Sari ya maksudnya. Iya, Pak. Oke, kita tunggu 1 menit lagi baru mulai ya, sabar ya. Anak, kita mulai ya. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam di luhur. Ya, kita bertemu dengan beberapa mahasiswa harusnya dari kelas DPW saya dulu ya. Nah, berhubung udah jam 7, sesuai instruksi yang saya sampaikan di grup, oke, ini kita lihat bareng nih. Nah, nanti yang belum jelas atau belum bergabung, nanti bisa lihat siaran ulangnya, nanti akan saya putar. Oke, dengerin ya, dengerin konsentrasi. Jadi ini saya sampaikan di awal agar tidak ada dusta di antara kita. Oke. Yang pertama, oke, hidupkan yang namanya notifikasi untuk grup ini. Ya, ini kenapa? Agar kaliannya tidak ketinggalan info. Yang mau saya bilang, apalagi khususnya yang sudah pernah mengambil mata kuliah saya, ingat pendaftaran itu selalu datang di awal, tetapi penyesalannya selalu datang belakangan. Jangan sampai udah terlambat baru kalian cak-cak nyeselnya. Oke, sekali lagi ya, notifikasi grup itu ada di mana? Klik aja nama grupnya, notifikasinya dihidupin. Sekali lagi ini penting. Nah, instruksi ini tolong diikuti. Untuk siapa ya? Untuk kalian. Silakan ya, itu dulu. Nanti saya sembari absen. Oke, kemudian yang mau saya sampaikan selanjutnya adalah aman ini. Nah, ada nggak yang namanya Utredra ini? Utredra siapa? Kalaupun nggak ada, saya mau bilang gini. Di grup Telegram ini, silakan kalian gunakan nama yang sesuai ada di sistem. Saya nggak tahu si Feren ini ada nggak. Kita coba cek ya. Feren, VV, ternyata ada. Berarti nanti ya saya kalau mau nyari gampang ketemu orangnya. Contohnya kayak gitu. Terus saya juga udah ngasih tahu bahwa sambil dengerin ya, untuk kelompok kalian kan kebetulan hari Rabu kuliahnya.
di mana kelompok SI 4B kuliahnya di hari Senin. Nah, sebenarnya yang akan saya sampaikan ini sama aja dengan SI 4B. Untuk itu, kita ada triknya. Jadi saya ulangi ya, SI 4B di 21 Februari, yang kalian 23 Februari. Ya, ada triknya. Triknya apa? Kalian silakan ikuti dulu yang SI 4B. Nanti sesuai yang ini nih, jam-jam 7 nih, ya, jam 7 kayak sekarang nih, kita tinggal berdiskusi bagian mana yang belum kalian mengerti. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar perkuliahan kita lebih efektif, bisa lebih cepat selesai. Nah, apalagi kayak Zoom gini kan, otomatis kalian mesti pakai kuota, ya ujung-ujungnya lambat, ya sama aja Pak yang Bapak sampaikan, ya memang sama. Nah, tapi yang mau saya bilang, kalau kalian udah memahami apa yang saya sampaikan di kelompok SI4B itu harusnya di kelompok kalian nih tinggal dikit, paling kalian tinggal nanya apa yang belum kalian mengerti. Nah, jadi tujuan kita sifatnya lebih ke diskusi. Masalah-masalah kalian apa? Nah, kita tinggal bahas teknis. Oke, kayak gitu ya. Nah, karena apa? SI4B hampir 2 jam, yang tadi yang SI4A di bawah 1 jam, sama dengan SI4K. 4K ini kalian, SI4J berarti. Kalian ini lah SI4J, berarti SI4K. Nah, sama di bawah sejam tadi. Ya, tujuannya apa ya? Memang kayak gitu. Agar yang udah disampaikan, kan ada rekamannya. Nah, zaman sekarang sudah ada rekaman, kalian bisa nonton duluan. Itu tujuannya. Jangan lupa diikuti juga. Kemudian, karena saya akan nguploadnya di channel saya ini, silakan kalian subscribe dan aktifkan juga notifikasinya. Jadi kalian tahu, oh ada video baru nih, udah selesai diupload. Jadi Pak, mana video, Pak, mana video? Itu nggak perlu ditanya. Jadi kalian silakan subscribe, kemudian aktifkan notifikasi, nanti langsung ketahuan. Oke? Untuk siapa ya, sekali lagi untuk kalian. Nah, saya juga bilang tuh, ada tugas, kata saya. Langsung ada tugas, boleh dilihat. Jadi sebenarnya kalian udah bisa mulai. Nah, kayak Ferry, nanti saya contohin yang Ferry. Dia udah mulai bikin tugasnya. Memang belum 100%. Itulah gunanya kita pertemuan malam ini kita bahas. Kayak apa, sabar. Kemudian ini yang mau saya bilang. Satu kalimat kuncinya. Ya, untuk jadi clue kalian. Apalagi kalian kemarin udah pernah ngikuti mata kuliah saya tuh. Intinya gini, dak tugil, pokoknya aman kalian. Atau kalau bahasa Valennya, dak bangpa, pokoknya cincai. Ya, maksudnya gini, kalau kalian nurut instruksi, jalanin lah intinya ya. Intinya aman lah nilai itu, harusnya bisa A, harusnya kalau udah nurut ya. Tapi kalau kalian cuek, masa bodoh ya terserah kalian intinya. Tapi maksud saya kalau kalian cuek atau sekenekku saya Pak, kalian bilang, nah nanti giliran nilai ya sekenek saya juga. Jadi seimbang nanti. Oke. Usahakan jadilah tidak tugil. Oke, itu intinya. Nah, biar cepat selesai, kita tetap ini hanya pengulangan inti-intinya aja. Ini baik. Nah, kalian bilang kan ini 1 jam udah nih gambarannya habis. Nah, udah selesai. Kita baru masuk ke pembahasan. Tapi sebelum pembahasan saya mau absen juga. Panggil dulu. Nah, Randika. Ada Randika ya. Sambil kalian cek ya, saya sambil ini ya. Dea Trilia ada. Sambil lihat nilainya nih, harusnya udah, karena pertemuan pertama harusnya langsung 100. Sartika ada, Ferry Kurniawan ada, terus siapa lagi? Anggita ada, Egi ada, Elma Fauzia ada, terus Feren ada, Jihan ada, Meriska, inilah Meriska, Meli Putri ada, Akbar ada, Mutiara ada, Kutik Rapik ada,
Putika ini tidak ada. Reza Rusna. Cynthia nih baru ngisi kelompok apa gimana Cynthia? Iya, Pak. Kenapa? Kamu baru ngisi kelompok ya? Iya, Pak. Oke, NIM kamu berapa? 20, 22, 5084. Oke, Cynthia berarti hadir. Oke, terima kasih. Sofini Sutia. Sofini, Tarisa, Tasya, Tony. Ada si Tony nih. Nah, Tony nih waktu itu tuh sempat tidak percaya nih. Jadi untuk kali ini Tony harap bertobat ya Tony ya. Jangan sampai menyesal kayak DPW kemarin. Nah, Wulan Sari ini Sri Wulan Sari tadi. Kenapa saya, Pak? Kenapa? Udah lupa ya? Apa? Tony udah lupa masa lalu. Udah nggak ada. Ya udah lanjut. Oke, saya coba sorting nih ya. Kalian sambil lihat, oh Cindy Caroline udah ada. Konsentrasi, ini absen masing-masing. Tolong dilihat. Biar lebih enak lihatnya, saya ganti warna nih. Si Ahmad, ada nggak? Tidak ada. Ayu? Tidak ada. Bima? Ada. Fadil? Ada. Rizky Maulana? Tidak ada ya. Putika? Steli? Tidak ada. Siska? Ada yang belum dipanggil nggak nih? Adakah yang belum dipanggil? Udah semua berarti. Ini aja deh, biar kalian tidak, Pak, mulai ikut, padahal tidak ada, ya nggak? Nah, apa? Kenapa? Saya belum dipanggil, Pak. Ini Caroline ini kan namamu. Iya. Terus mau dialpain? Kan enggak, nih yang tidak hadir yang di bawah nih. Berarti Cindy Caroline udah aman ya. Yang kuning ini yang dianggap gak hadir. Oke, yuk kita lihat yuk. Kalian liatin, ini biar tidak ada dusta antara kita, makanya kalian baiknya liatin. Kira-kira udah dianggap hadir belum? Yang nilainya udah 100 nih udah hadir. Oke. Nah, pertanyaannya ada nggak orangnya yang ikut Zoom ini, tapi belum saya anggap hadir? Berarti aman ya. Atau ada nggak yang kayak Cynthia baru terdata? Oke, kalau tidak ada aman berarti. Kita lanjut. Nah, sebelumnya saya sudah ngasih di Classroom ada file untuk pertemuan pertama, itu bisa kalian buka, atau mau lihat dari saya ini juga boleh. Kemudian ada saya bilang tentang koordinasi perkuliahan, kita menggunakan grup Telegram, oke? Alamatnya di sini. Harusnya yang kemarin DPW itu udah tahu lah pakai Telegram. Yang penting di sini adalah saya minta kalian mengaktifkan notifikasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, nih ya, saya ulangi lagi nih. Kalau tidak percaya, terapinlah lagi. Oke, nih ya. Intinya kalau kalian tidak tugil, pokoknya aman. Tapi kalau tugil, tidak tahu ngapain lah. Intinya jangan ngeribet ya. Harap mengaktifkan notifikasi di grup agar kalian tidak ketinggalan info. Itu penting tuh. Kalau belum, silakan diaktifkan. Intinya saya nggak mungkin ngingatin terus-menerus nih. Sekali lagi, jika belum mengaktifkan notifikasi grup ini, silakan diaktifkan notifikasinya. Oke, itu pertama.
Kedua, harap menggunakan nama sesuai yang ada di sistem kampus kita. Jangan nama yang alias kalian atau nama panggilan. Contohnya kayak yang saya sebut tadi, si Sally kan ada tuh, Utredra ini. Saya pun nggak kenal nih siapa nih Utredra ya. Jadi kalau kalian saya nggak temuin saat nyari namanya, contoh saya nyari nama Putika Kirani, tapi dia namanya Utedra tadi, kan nggak ketemu. Nah, jangan salahkan saya, nilai tugasnya misalnya nggak ada. Itu maksud saya. Oke, jadi gunakan nama yang benar. Ya nggak, Bima? Oke, Bima Agustianto, Ya, Pak. Benar, bisa Pak. dimengerti? Bisa, Pak. Mantap, terima kasih. Oke, itu yang penting di Telegram itu. Kemudian, untuk bahan ajar, kalian udah bisa dalam tanda petik ya, melihat dulu gambarannya apa sih yang mau dipelajari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Bisa dilihat, sampai 15 ada di sini. Oke, harusnya bisa kalian mulai-mulai duluan, ngintip maksudnya. Kemudian, di sini juga saya udah sampaikan playlist YouTube berisi rekaman kakak-kakak kelas itu ngapain sih kakak kelas kalian yang saya ajarin tuh. Mereka ceritanya belajar apa. Nah, nanti kalian bisa cek. Oke. Di playlistnya tuh mulai dari pertemuan 1 sampai 15 juga ada bahas hosting, ada semua di sini. Jadi, kalau mau dapat ada cita-cita ya dapat nilai A, nah boleh dilihat dulu, diintip lah intinya. Pak, ku sayang kuotaku, kalian bilang kan, sayang kuota misalnya. Ada nggak triknya ya, lagi ke kampus download dulu, nggak masalah. Oke, disiapin videonya, jadi dilihat aja dulu. Kalau mau, kalau enggak pun enggak masalah, cuma tadi jangan ngerusuh, intinya itu. Itu tentang playlist YouTube, kemudian ada RPS. Nah, dua hal ini yang saya tampilin nih, RPS sama ini. Harusnya sudah ada penjelasan. Nah, untuk itu, di sini, seperti yang saya bilang di grup ya, saya akan tidak terlalu mendetail, tapi kalian silakan tanyakan jika kurang mengerti. Hanya itu. Oke, kita mulai ya. Tadi itu baru pengantarnya tuh, baru komat kamirnya pengantar ya. Nah, ini kita mulai. Oke, selamat malam semuanya ya. Salam budi luhur. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kalian ada beberapa yang saya lihat namanya tidak asing, berarti itu merupakan mahasiswa yang dulu yang pernah ketemu saya di mata kuliah desain dan pemrograman web semester 2 kalian. Nah, kebetulan mata kuliah rekayasa web ini merupakan lanjutan. Tapi lanjutannya dari mana? DPW dan DPWL. Jadi sebelum ada rekayasa web ini, dasarnya di desain dan pemrograman web, dilanjutkan desain dan pemrograman web lanjutan, baru rekayasa web. Kenapa seperti itu? Kalau belajar DPW, kalian udah ada belajar struktur dasarnya, yaitu HTML itu. Ada form, ya enggak? Ada belajar table, nah kayak gitu. Kemudian ada HTML, ada JavaScript untuk konfirmasi, terus ada PHP, ada CSS. Hal itu dikembangin lagi di DPW lanjutan. DPW lanjutan isinya kemarin adalah yang kalian belajar admin LTE. Jadi tinggal download, ada backend kayak gini nih, ya. Dia bisa klik menu-menu apa tampilnya itu admin LTE karena pakai template, tapi pakai Bootstrap dia. Nah, di sini di rekayasa web kita ada juga yang begituan, tapi ada tapinya nih. Kita nggak coding dari awal. Kita tinggal klik nanti jadi menu-menu ini, dan sebenarnya udah bisa diklik, udah ada isi. Tapi di satu sisi kita bisa ngembangin salah satunya, contohnya seperti ini. Ini harap didengerin ya. Jika di antara kalian ada nilai di HSK online yang nilainya E, tetapi aslinya bukan E. Aslinya itu ada di mana? Di kartu hasil studi. Maka kalian silakan kabarin kami, ya. Nanti kami normalin. Tapi syaratnya tentunya harus melunasi uangnya dulu. Itu kenapa bisa E ceritanya, khususnya untuk angsuran ya. Itu biasanya dicekal oleh Bu Dewi di keuangan.
Nah, kenapa bisa dicekal? Karena tanggal untuk bayar angsurannya itu biasanya udah lewat. Nah, biasanya diminta ngelunasi sebelum UAS. Berhubung UASnya udah selesai tapi kalian belum bayar, nah biasanya dia cekal saat konversi nilai yang harusnya kalian dapat A, itu ditranskrip nilainya atau di HSK online akan menjadi nilai E. Otomatis IPK kalian jadi kecil. Ya enggak? Karena banyak E tadi. Nah, solusinya gimana? Lunasin, nanti kabarin kami bisa normalin nilainya. Ya, itu penting. Nah, tapi di satu sisi lain, itu kan tentang kampus. Yang ini yang mau saya bilang. Kita bisa ngembangin, yang saya bilang web, rekayasa web ini ya, cuma diklik-klik, kita bisa nambah sistem informasi sendiri. Contohnya kayak gini. Di kelas lain juga saya tunjukin yang eksekutif nih. Nah, kita bisa lihat pendaftaran lah yang agak lebih menariknya karena ada grafik. Tahun ini, kalau dilihat jumlah pendaftar yang paling banyak tuh di SMKN 2 ada 11 orang. Santo Yosef 10, SMKN 1 ada 10, dan seterusnya. Ini, kalau digrafikin, ada juga tampilannya seperti ini. Nah, maksudnya apa jadinya Bapak nih? Nah, maksud saya gini, data ini sebenarnya sama aja dengan data yang saat orang informasi, orang dari Android input dan dari daftar Luhur, siapa tahu yang kalian ikut SGS, ya, itu datanya masuk di sini nanti. Dia asal sekolahnya dari mana, masuk ke sini semua. Nah, sinkron, sama kayak gini nih. Kita contohin yang punya si Bima ini. Nah, ini program yang dipakai BAK. Saya lihat ya, ini. Nah, saya akan pakai NIM-nya si Bima. Karena Bima ada di sini, jadi kita tinggal tanya-tanya, bener nggak kayak gini. Nah, NIM-nya ini, saya isi NIM, saya isi tampilkan. Nah, ada isian seperti ini. Alamatnya di sipusal.amaluhur. Yang Bima kita tahu sendiri, dan yang kalian tentunya, ya mahasiswa.amaluhur.so.id. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, si Bima ini ternyata dapat jadwal di hari Senin, dia hanya satu kelas. Benar nggak, Bima? Bu Pardia kemarin. Bener, Pak. Nah, hari Selasa, dia satu kelas. Hari Rabu, dia 2 kelas. Tadi itu ada belajar Bu Melati. Hari Kamis, 1, Jumat 1. Nah, harusnya ini barang ini sama nih dengan yang kamu, kan Bima, kan? Ya nggak? Bener, Pak, sama. Nah, ini ceritanya. Berarti selama datanya, kalau bisa dibilang terpusat, kita ngembangin webnya itu lebih enak. Inilah contohnya. Ini nih padahal datanya di sistem BAK ada, di web Bima ada, di dosennya pun ada nanti. Karena saya akses rekayasa web ini, nah saya bisa tahu nih. Contoh nih. Ini saya logout dulu. Ini contoh ya. Ini udah web lain lagi nih, satu pintu. Nah, saya cek di sini misalnya. Saya ngecek si Bima. Bener nggak ada tuh si Bima di kelas saya? Saya akan ngecek di Genap. Tampilkan. Kelompoknya ke S4J nih. Nah, saya mau tahu misalnya nomor Bima, berapa nomor Bima di sini. Dia akan nampilin datanya sambil nunggu. Nah, kayak gini ya. Bima. Saya coba cari Bima di search ini. Bima. Bima. Nah, nomor Bima ya 96 inilah dia. Tanggal lahirnya 2000 ini, bulan Agustus ya. Jadi saya bisa tahu benar nggak di S4J ada si Bima. Di S4J ini ada 36 orang harusnya. Di mana absennya 35, berarti ada 34 yang hadir. Oke, kayak gitu ya kurang lebih ya. Ini gambarannya nih. Nah, jadi maksud saya, kok yang akan kita pelajari ini bisa kayak gini? Jawabannya tentunya bisa. Ya, DPWL kemarin pun bisa. Nah, inilah contohnya kayak gini gambarannya. Tapi tentunya saya nggak nyiksa kalian harus bikin kayak begini kompleksnya. Nggak. Untuk UAS, targetnya kalian hanya bisa CRUD pun udah aman. Itulah tinggal kalian kembangin. Oke. Di kelas sebelah juga udah saya sampaikan, jadi intinya tuh kalian cuma ngikutin aja yang hari Senin ini. Nanti ketahuan detailnya. Oke.
Itu yang mau saya sampaikan untuk mata kuliah rekayasa web. Nah, jadi sekali lagi, selain kita ngeklik jadi, tapi kita juga bisa coding. Contohnya gini, ya bisa kompleks kayak gitu, rencana absensi mata kuliah tayang. Nah, mata kuliah tayang nih, apa aja yang tampil di semester genap. Nah, jadi ini diajar ini diajar ini diajar ini, banyak nih. Ya, inilah yang tayang sampai 88 mata kuliah. Rekayasa web ada apa? Bisa 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 semua kayak gitu. RAP, PDPT ini apa nih? Prodi. Nah, prodi siapa saja pendaftar sidangnya di sini. Pendaftar skripsi bukan pendaftar sidang. Nah, kayak gini nih contohnya. Dian Lesmana di tahun ini judulnya ini judulnya itu, dosennya siapa, dan seterusnya. Sampai yang saya bilang juga SPMI, nah kayak gini, saya bisa ngelihat misalnya dulu ya Tony ya namanya ya, Yohanes, tapi tentunya kita ada namanya belajar hak akses, nggak semuanya bisa dilihat, nggak semuanya bisa ngelihat maksudnya kayak gini nih. Saya coba tampilkan, ada nggak datanya? Tuh, si Gaza, si Khaled, oh bukan kalian ya. Ada nggak kalian? Ada DPW nih, Destika. Tapi NIM 17 ini udah jadul ini. Tony nggak ada di sini. Semester 21. 21 ini tentunya belum ada lah. Ya, tapi intinya yang mau saya sampaikan ini yang kemarin tuh, intinya bisa dilihat maksudnya. Tapi bukan semua orang yang lihat, ya kami yang bikin yang tahunya kayak gini. Nah, maksud saya ini kan angket-angket yang kalian isi nih di web mahasiswa ya. Barang itu pun maksudnya bisa sinkron dengan yang ini. Nah, bisa kita buat maksudnya. Itu motivasinya untuk kalian. Jadi, yang kita pelajari ini adalah pengembangan. Di satu sisi, memang saya bilang dari tadi, cuma ngeklik-ngeklik jadi, tapi di sisi lainnya kita bisa ngembangin sistem informasi di dalamnya. Jadi bukan hanya back-end yang kita dapat, ini kan back-end nih harus login tuh, tapi kita juga punya yang namanya front-end. Nah, front-end-nya kayak gini nih. Ini memang yang sederhana karena nggak dikelola. Saya coba yang Prodi, ada nggak ya? Prodi Atmaluhur nih. Website program studi kan ini. Tapi secara back-end, dia ada juga sistemnya. Nah, kayak gini nih. Nilai mahasiswa, cek histori nilai. Nah, misalnya Bapak Supardi nih ngecek histori nilai si Bima tadi. Keluar nggak di sini dia ngisi name ini? Nah, ternyata dia, dapat A, IPK-nya 3,25 kayak gitu. Nah, dia bisa ngecek maksudnya. Ini web prodi, ini front end-nya. Ini back end-nya. Jadi di back end ada sistem informasi. Nah, untungnya apa yang akan kita pelajari ini? Jadi selain dapat front end, kita juga dapat back end. Ya, tentunya back end-nya mesti kita bikin. Oke. Kayak apa sabar, intinya bertahap. Itu gambaran dulu tuh. Oke, sampai ini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Silakan, saya sambil absen, mumpung Putika sudah ada di sini. Adakah yang mau ditanyakan? Oh, anak-anak, tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Sampai ini udah kenal semua? Nggak ada pertanyaan? Lewat kalau nggak ada. Sampai ini, udah tahu semua? Lo tahu apa belum nih? Bima, udah tahu belum? Kurang tahu, Pak. Belum, Pak. Belum. Yang ini nih nggak ditonton berarti yang saya suruh di grup. Oh, yang itu ada, Pak. Apa? Nontonnya ada, tapi hah? Apa? Saling berhubungan, Pak. Saling berhubungan. Yang jawab siapa? Rapik. Rapik. Ya. Nah, gini, saling berhubungan. Ya, ibaratnya gini, kayak Putika sih pasti suka nonton film Korea ya. Apa film India gitu dia. Nah, jadi dia kalau nonton Lee Min Ho bisa pacaran sama siapa, entah namanya Kim Jong Un mungkin. Nah, Lee Min Ho selingkuh sama Kim Jong Un, dia bisa tahu ceritanya jika dia udah ngikuti episode demi episodenya. Kalau enggak, tiba-tiba dia nonton episode tertentu, dia nggak akan tahu kok bisa selingkuh kata dia.
Padahal ku taunya si Ferry pacarannya sama Putika, kata dia. Nah, dia udah bisa beda cerita. Jadi untuk mengetahui ceritanya, kayak inilah yang gampang nih. Daripada saya cerita Korea, saya pun nggak tahu ya nggak. Nah, sini. Sebelum Avenger-nya dia sesama perang, kayak Spider-Man tuh, ya, Infinity War, kayak gitu tuh. Nah, kok ada Spider-Man sih ikut gabung? Nah, kalau kita ngikuti alurnya, ternyata Tony Stark, Iron Man itu ngajak gabung si Spider-Man. Ngasih kostum, ya nggak? Kostumnya bukan putih biru, tapi kayak robot. Nah, itu latar belakangnya. Gimana kita bisa tahu? Karena kita ngikutin alur ceritanya. Nah, pada yang di sini yang mau saya bilang, kalau kalian mau materinya ini, ya, karena ini pun praktek kan, kalian ikutin step by step-nya. Jangan nonton, ini kan video nih misalnya nih, mana videonya nih. Nontonnya tuh jangan begini, skip, kata kalian skip. Jangan kayak gitu, tonton diam-diam dulu. Tonton apa yang diomong kalian denger. Ya, bukan main apa ya, oh kayak gini ya. Kadang skip ya, enggak kan tahu lah orang nyebut apa di sini. Oke, kayak Bima, entah Pak, aku udah tahu kata Bima. Nah, padahal di sini pun harusnya ada dijelasin tentang yang begitu tuh. Kita lihat mana dia tentang, nah, Marvel tuh. Ini di sini lah penjelasannya berarti, ya. Ada penjelasannya. Jadi maksud saya menyampaikan yang ini nih bentuk suatu urut-urutan. Jadi untuk ngikuti pertemuan kedua, kalian harus tahu dulu pertemuan pertama. Walaupun kalian berhalangan hadir di pertemuan pertama ini, minimal kalian nonton rekaman videonya di channel saya. Oke, jadi kalian tahu apa yang disampaikan. Jangan sampai nanti bilang, Pak, aku udah tahu, aku udah ikut pertemuan pertama, kata kalian. Ya terserah kalian, udah ikut kan. Nah, tapi tentunya ada imbasnya kalau nggak ikut. Jangan nyalahin saya, maksudnya gitu ya. Kreatif lah dikit. Oke, kita lanjut. Ini harusnya udah tahu. Yang ini, apakah udah tahu semua? Udah. Intinya, yang mau saya bilang, tulisan merah ini. Kalau ada pertanyaan, tanya di grup. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya agar sesuatu yang sama itu tidak perlu ditanyakan lagi. Dan sama-sama tahu kalau di grup. Makanya di awal saya bilang, aktifkan notifikasi. Nih, ya, yang dari tadi tuh. Jadi itulah gunanya di grup. Jadi apa maksudnya ya? Biar kalian nggak ketinggalan lah, nggak ada info. Oh ini solusinya. Oh ya. Nah kalau kalian yang ada nomor WA saya sering update status tuh. Tujuannya apa? Biar mahasiswa lainnya nggak perlu nanya hal yang sama seperti yang saya sampaikan ke dia. Nah itu contohnya apa? Yang baru-barusan ini sih terkait ada kotak merah, tapi lucunya mahasiswa nih kayak nggak mau baca apa yang ada di kotak merah itu. Nah, jadi saya tinggal bingung sendiri nih, masa tulisan di kotak merah itu tidak jelas. Nah, intinya itu. Jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi tanyakan di grup. Harusnya udah cukup jelas. Yang ini udah jelas semua? Udah, Belum? Pak. Udah Pak. aman lah berarti. Yang ini udah jelas semua? Udah. Udah, Pak. Ini siapa nih? Siska baru masuk, mati lampu. Oke, Siska. Iya, Siska Puspa. Oh, ini dianya. Oke, Siska aman. Absenin si Siska berarti itu. Siska kan ngabarin nih. Iya, ada lagi yang belum? Saya siapa? Saya. Oh, Ayu. Saya, Pak. Oh, si Ayu Saya, sama Pak. si Sally. Gini anak-anak, saya tuh saya bingung siapa. Sebutin namanya. Rizky Maulana, ada nggak? Ahmad Rayhan Fazeli, Pak. Ahmad, udah, Ahmad. Nih, sampai kalian lihat nih. Ya, tinggal satu orang berarti yang belum ya. Ada nggak yang nggak ada namanya di sini? Ada? Ini, lihat bareng ya, lihat bareng. Mulai dari huruf A nih. Nih, Ahmad, Agita. Yang ada nilai 100 nih udah dianggap hadir. Kalian lihatlah pelan-pelan nih.
Nih, kalau kurang besar. Nah, liatin pelan-pelan. Tek, 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 tek. Udah saya absen. Oke, udah ya. Ada nggak namanya yang belum ada? Kalau udah semua ya lanjut. Entah saya tinggal tutup nih berarti. Ya, saya tutup ya. Absennya berarti udah kan? Kecuali satu ini yang nggak hadir kan? Oh, dah. Lalu, Bima, udah? Udah, Pak. Oke, sip. Kita lanjut. Tutup. Udah selesai absennya. Nah, ini. Jadi, kalau kalian kehadiran di bawah 70 tuh, kalau hadir kayak gini lah aman harusnya. Misalnya, Pak, mati listrik di tempat kami, kata si Bima kan. Dia udah ngabsen. Ya udah selesai. Udahlah maksud saya. Udah saya absen. Ya nggak? Si Bima nanti bisa ngikutin. Karena dia kan mati listrik. Dia mau nggak mau ngikutin yang di siaran ulangnya. Apa sih yang terjadi tadi tuh? Ya dia silakan nontonnya di YouTube. Jelas nggak? Contoh si Tony nih, Pak, bentar lagi aku lagi ngapel, kata Tony. Entah saking penting Yayangnya. Kalau saya nggak ngapel, diputusin sama Yayang, kata Tony Gunawan. Nah, boleh nggak dia ninggalin udah absen? Boleh, nggak masalah. Yang penting, yang saya sampaikan saat sekarang nih, dia bisa jalanin. Nggak masalah. Bisa jalaninnya gimana ya? Nontonlah rekamannya. Itu triknya. Oke? Jadi saya pun nggak maksa kalian harus standby sampai akhir di Zoom ini. Kan kita tahu sendiri kalau Zoom kan nyedot kuota kan, itu ya. Jadi jangan takut, udah saya absen, udah masuk berarti data kalian. Nggak saya isengin nanti dialpain, kecuali tadi di grup apa tadi itu, grup yang ini nih, grup K ya. Dia namanya titik, saya tanya ini siapa, gak ada, saya keluarin habis itu. Nah, saya alpain, dia bilang namanya Fadil apa tadi itu. Ya, jadi kalau kalian lihat rekamannya nanti ada namanya cuma titik di Zoom ini, itu yang saya keluarin. Harusnya yang kalian ini udah aman lah. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi, Pak, di rumahku mati listrik. Sayang, maksudnya kalau aku nyalain handphone nanti matiku rusak, kata kalian kan. Nah, saya nggak mempermasalahkannya, penting info yang saya sampaikan kalian bisa lihat di YouTube ini ya, di rekamannya. Nanti yang kita lagi bahas sekarang pun nanti akan saya upload ke channel YouTube saya. Jadi nggak mungkin ketinggalan, intinya itu. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut lagi, ada pertanyaan? Kalau ada langsung aja tanya ya. Jangan takut nunggu saya berhenti ngomong kelamaan nanti ujung-ujungnya lupa. Nah, jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi tanyakan aja. Saya lanjut. Untuk ini udah tahu semua dapat nilai A, bagaimana caranya? Bima, untuk dapat nilai A caranya bagaimana? Ngikutin pelajaran, Pak, dari awal sampai akhir. Oh, bagus. Ya, minimal ngikuti instruksi lah, intinya aman lah. Ya, harusnya itu doang. Terus, target akhirnya, nilai akhir, bukan UAS ya, harus 81 baru A. Tapi, dari pengalaman, ya, yang penting ngikutin di saya nih, dia nggak peduli, nggak terlalu dalam tanda petik ya. Nggak ngelihat dia pinter kok sebenarnya. Yang penting dia mau nurut, karena saya udah ngajar tuh seharusnya udah detail banget intinya. Kalau dia nurutin aja apa yang diminta, harusnya bisa dapat A. Jadi sebenarnya nggak ada kata-kata Pak kune budu ndak baca aku Pak ndak deh. Yang penting kawa beda ya. Yang penting renyek beda. Harusnya bisa, nggak ada yang budu ya. Kalau rajin pasti bisa. Intinya itu. Nah, kata kuncinya yang mau saya bilang di sini, dengerin ya. Ini yang pentingnya. Saya tidak akan rugi ngasih kalian nilai A. Kata kuncinya, saya tidak akan rugi ngasih nilai kalian A. Oke. Saya juga tidak akan untung ngasih kalian nilai E. Saya ulangi. Saya tidak akan rugi ngasih kalian nilai A. Sebaliknya, saya pun tidak akan untung ngasih kalian nilai E. Nah, dicermatilah artinya apa. Intinya kalian dapat A, saya nggak rugi. Kalian dapat E pun, saya tidak untung.
Oke? Maka usahakanlah dapat nilai A. Caranya gimana? Caranya gampang, cuma nurut dulu. Nggak tugil. Disuruh ngerjain, kerjain. Disuruh ngumpul, ngumpul. Udah. Oke? Hanya itu dulu. Lah, ini jadwal ngajarnya kebetulan kelompok hari Rabu ini ada 3. Yang kalian yang terakhir. Nah, direncanakan kan per minggu 1, minggu 2, kita nih online, kayak sekarang nih. Tapi mulai minggu 3, direncanakan offline. Sebenarnya kampus dari awal yang mau masuk tanggal 7 Februari kemarin, itu sudah merencanakan mau secara offline. Akan tetapi, sambil melihat pembayaran, ternyata banyak yang belum melakukan daftar ulang. Sehingga terpaksa diundur jadi tanggal 21 kemarin. Itu ceritanya belakang layar. Selain itu juga ternyata perkembangan Omikronnya semakin meningkat. Tadi tuh baru aja tadi sore dapatnya surat edaran kayak gini nih. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Intinya ada surat edaran kayak gini yang bilang kita dilakukan termasuk PPKM level 3. Oke. Dia bilang ini WFO katanya. Work from office-nya hanya 50% kata dia dan seterusnya. Kegiatan belajarnya terbatas atau pembelajaran jarak jauh dan seterusnya. Padahal kita sudah ada niat kampus ya mau menyelenggarakan perkuliahan offline dan tidak ada dibagi 2 kayak semester kemarin. Alias kalau 35 orang lah langsung praktek, nggak ada giliran. Tapi ya kita doain yang terbaik lah intinya. Semoga aja Omikronnya semakin menurun sehingga rencana kita di minggu ketiga mau kuliahnya offline itu dapat tercapai. Intinya itu ya. Maka doain aja yang terbaik. Ini baru dapat info tadi sore sekitar 5:30 tuh. Nah, kita lanjut lagi. Siapa ini kira-kira ada pertanyaan? Cynthia mungkin mau bertanya. Cynthia ini tidur ya jangan-jangan. Pak. Oh tidak. Oke, Rosna mau bertanya? Oke, kita lanjut kalau belum. Ini dari awal sudah saya sampaikan, jadi kalau DPW, DPWL, DPW-nya dasar-dasar web, oke, HTML, JavaScript, CSS, DPWL kalian udah pakai Bootstrap yang model-model begini tadi, model nih ya, yang admin LTE, ada Bootstrap-nya. Di rekayasa web, kita gabungan semuanya, ada semacam admin LTE, ada malahan front end-nya yang saya bilang tadi. Nah, halaman depan, halaman belakang, back end. Biasanya untuk input datanya ya ini, ditambah kita bisa coding. Nah, nanti, tapi jangan pusing dulu. Yang pertemuan pertama, ini kegiatan kalian tuh hanya bikin catatan digital. Ini nih. Jadi tugasnya, secara detail, ada saya sampaikan di SI4A, SI4B, yang ini. Oke. Secara detail, tugasnya sudah saya sampaikan di SI4B. Silakan dilihat di sini. Caranya ada di situ. Jadi kalian mulai mendaftar di wordpress.com, milih domain. Domainnya sekali lagi, jangan pilih yang sama kayak saya, kelas berat 88. Bukan harus sama ya, justru domain itu beda-beda namanya. Kalau Bima Agus misalnya, .wordpress.com. Putika Ki misalnya, wordpress.com dan seterusnya. Jangan kelas berat lagi, kelas berat 88. Masa semuanya jadi berat? Ya enggak? Nah, jadi kalian usahakan cari nama domain ya yang unik lah sesuai keinginan kalian. Nanti di domain itu baru catat digitalnya, catatan. Semakin lengkap catatannya makin bagus. Oke. Nah, ini yang maksud saya contohin yang Ferry tadi. Nah, kita lihat ya. Jadi cara ngumpulnya gimana? Kebetulan si Ferry udah ngikutin nih. Kita cari nama Ferry Kurniawan. Nah, nih, mau saya bahas, saya bilang. Jadi, cara ngumpulinnya seperti ini. Selamat siang. Intinya ada identitas nama kalian, nama benar ya. Jangan nama alias. NIM kalian. Dia satu lagi yang kurangnya, kelompok. Jadi, ada nama, ada NIM kelompok.
Nah, dia nanti ngirimin linknya ke saya. Ini Pak catatan pertemuan 1 saya. Berarti dia udah nonton materinya. Saya akan ngecek linknya itu. Ini catatannya pertemuan pertama. Akan tetapi ini kejadiannya masih coming soon, masih terkunci. Oke. Jadi apa yang mesti dilakukan? Nah, ini si Ferry ada nggak? Ferry? Ada, Pak. Oke, saya izinkan si Ferry untuk share screen. Silakan share. Kita bahas nih Ferry. Monggo Ferry. Kita bahas solusinya. Jadi yang temenmu sama-sama tahu. Kalau kelas sebelum kamu ini, dia cuma nunjukin dari kamera handphone, otomatis orang mau ngelihatnya susah temennya. Nah, kamu nih dari laptop aja di share screen, silakan. Masih sama nih kejadiannya. Kalau saya mau koreksi yang kamu nggak akan bisa, karena coming soon. Ada solusinya. Nah, lebih enak kita bahas. Hidup laptop dulu, Pak. Bentar, Pak. Lagi Hidup laptop muter-muter. bentar, Pak. Oke, Hidup laptop. sip. Yang lain masih ada nggak yang ngalamin sama kayak Ferry? Ini masalahnya. Ini tergantung ya bahasanya ya. Kalian jangan heran ngeliat dia tulisan coming soon. Kalian nggak bisa lihat ya karena saya udah stop share ya. Tunggu. Saya cari dulu. Sambil nunggu Ferry ini. Nih, si Ferry ngumpulin link ke saya. Ya, kayak tadi tuh. Saya kan buka linknya. Kebetulan tampil tulisan coming soon. Atau segera hadir. Kan tergantung bahasa tuh. Kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Kalau bahasa Indo dia segera hadir. Nah, maksudnya sama aja tapi hal itu. Ada sesuatu yang perlu dilakukan. Dilakukannya apa? Sebenarnya itu udah disampaikan di kelompok A, tapi di kalian nih ya karena kita janji saya bahas teknis, ya inilah kita bahas teknis. Si Ferry udah siap? Mana Belum, Pak. Ferry? Bentar, Pak. Oke. Yang lain ada nggak yang ngalamin yang sama kayak gini? Nggak ada. Nih, saya sambil nunggu Ferry ya. Jawabannya itu ada di sini. Jadi silakan buka di wordpress.com menggunakan email masing-masing. Habis itu login, ya. Klik di My Site nih nanti ada setting namanya atau pengaturan. Setting atau pengaturan, oke. Tergantung bahasa ya, setting atau pengaturan. Pilih yang general atau umum. General atau umum. Oke. Kemudian nanti dia ada tulisan, ada launch site, luncurkan situs. Di saya kan nggak ada karena sudah saya ini. Nih awalnya coming soon kayak gini nih. Nih coming soon tulisannya. Saya coba simpen nih. Mana tombol simpannya nih? Save setting. Kita lihat ya apa ya. Saya coba akses ulang. Nah, di sini ada coming soon. Nah, saya mesti ngubah karena saya udah pernah nih, dia udah beda dikit. Dia ada launch site tulisannya. Luncurkan situs. Saya udah jadiin, dia public. Saya udah save. Kita lihat yang Ferry lah lebih enak. Ferry udah siap belum? Ferry, kemana dirimu? Oh, Ferry hilang. Teman-temannya ini nggak ada mengalami yang sama. Ada, Ya, Pak. siapa ada nih? Randika ya? Elma, Pak. Elma share screen aja, silakan Elma. Kita lihat. Tapi ini Hah? pakai laptop, Pak, yang nih Yang Zoom mau pakai handphone. ya udah kamu tunjukin lah. Tunggu lu, Pak. Aku itu Iya, nyalain pakai kamera. Lah, si Ferry tadi hilang nih berarti nih. Hah, Bentar, apa Pak. nih? Lagi ngidup laptop, Pak. Lama ya lemot laptop, Pak. Ada yang udah ready? Adakah yang sudah ready? Tidak ada. Cindy Caroline? Oh, Cindy. Nggak bisa, Pak, di hidup laptop. Oh, enggak bisa. Karena Tidak mati dingin lampu. tuh. Oh, gitu. Oh, lapor. Ayu nih. Pak, laptop.
lah si Ayu. Yang hidup laptop juga ada, Pak. Lah Ayu lagi senam aerobik kok. Enggak, Bapak nih baca bayi kah? Lah pun. Ferry belum juga. Karena kalau yang saya nunjukin yang saya ulangi ya tadi ya. Kalau saya udah pernah nerbitin sekali, dia agak beda dikit tampilannya. Nah, tapi bagian yang ini nih harusnya coming soon. Oke, yang tadi tuh. Jadi lebih enak sih kita lihat yang masih kayak Ferry nih, masih perjaka. Kita lihat apa bedanya. Si Bima tampilannya gimana Bima? Belum, Pak. Tampilan. Oke. Yang kira-kira udah mulai ngerjain tugas, tapi masih coming soon ada nggak? Default-nya dia coming soon, default-nya. Yuk, belum ada. Pada intinya ya, saya sampaikan intinya aja lah. Ada di pengaturan general. Cari tulisan coming soon itu segera hadir. Kalian pilih luncurkan situs atau launch site. Udah sih kayak gitu aja. Nih saya tunjukin nih biar nggak sendet-sendet ya. Saya matiin video saya dulu. Biar nggak sendet-sendet nih, lihat saya kirim di grup Telegram. Lihatin baik-baik. Saya cari dulu grupnya apa namanya kemarin. SI4B di sini juga ada nih. Nanti saya kasih kaca pembesar, sabar ya. Nah nih, solusi yang coming soon atau coming soon ini tulisannya, bukan nama cowok Korea ini, coming soon, segera hadir ya. Berubah, jadi kita login dulu pada wordpress.com, klik setting, settingnya sama aja dengan pengaturan, generalnya umum, cari launch site, skip purchase, dan ini gambar-gambarnya. Jadi yang tadi tuh, ini kan setting general. Nah gambarnya ini nih, di kanan nih ada launch site. Nih ya. Tulisannya kalian kalau bahasa Indo, luncurkan situs tulisannya. Kalau udah launch site gimana? Kalau udah, yang ini kan domainnya. Jangan kalian isi kelas berat 88 ya. Pilih yang nama domainnya kalian udah daftar tadi di awal. Skip purchase, lewati pembelian. Oke. Kalau udah lewati pembelian, nanti dia nawarin nih hostingnya mau yang mana nih, kata dia yang berbayar. Kita nggak ada mau milih yang berbayar. Kita maunya mulai dengan situs gratis. Karena emang ini tujuan kita. Ya, mulai dengan situs gratis. Kalau udah ya udah selesai, nanti dia tinggal terbitkan tunggu, kata dia. Udah selesai tunggu nih, sama nih. Kalau bahasa Indonesia pilih domain, berarti pilih yang paling bawah kan? Kalau dia bahasa Indonesia. Ini apa nih? Nah, ini teman kalian nih. Intinya dia memang berusaha menjual, tapi kita nggak mau beli. Kita mau yang gratis. Intinya itu. Si Ferry, apa kau udah ready? Sudah, Pak. Oke, keren ini koran. Ini silakan kamu share screen. Kita coba bahas. Hah? Share screen? Bentar, Pak. Lah. Mana Bu Ferry? Kita tunggu yang Ferry ya. Konsentrasi ya Ferry. Ferry ini udah asli pulang dari kantor. Lagi di koral. Lah, yo nih. Kamu nih buka pakai apa nih Ferry, kecil tampilannya nih. Coba klik my site tuh. My site di kiri atas. Di kiri atas. Kiri atas, kiri atas, kiri atas. Kiri atas. Mana Ferry nih pointer deh. Yo Ferry nunggu apa?
My City tulisan My City, My Site. Ntar Pak, Iya, beda Pak. nanti. Ya, apa My Site tuh diklik, ada di kiri atas. Ini kan tampilan kamu nih sekarang nih. Dekat reader, nah tuh My City itu diklik. Nah, lu cai, jangan ditutup. Nah, tunggu ke bawah. Lalu, kamu udah maximize tadi tuh ke bawah, pilih setting. Ya, pilih setting general. Yang lain sambil lihat ya ini ya. Kalian ngelihat kan yang Ferry ini kan ya? Lihat, Pak. Sip, Lihat, oke, Pak. tunggu. Ya, tunggu. Si Ferry mau ngapain ya? Nah, ini nih. Tunggu. Leket-leket loh. Nah, Pak, Pak. Lah, kami tunggu. Tadi tuh setting general. Diklik bela setting lah. Tunggu habis tuh. Nah, tunggu. Cai, jangan dikit-dikit loh. Pelan-pelan, dia belum tampil. Nah, gulung ke bawah. Pelan-pelan. Itu ada tulisan launch site. Kamu kan kebetulan bahasa Inggris juga nih, sama dengan saya. Ya, di launch site. Kalau yang lain luncurkan. Tampilan Ferry ini beda nih dengan saya. Karena Ferry ini baru pertama. Ibaratnya first time. Yo, Ferry diklik. Klik launch site. Kamu tinggal denger aja ya Ferry ya. Launch site diklik. Kami tunggu, tenang. Walaupun lama kami tunggulah. Yang penting kamu ngeklik launch site. Nah, tampilan berikutnya kami lagi menunggu nih. Intinya pastikan ngeklik. Nah, tunggu. Ya, walaupun lama ini ya, terus clue-nya lagi untuk kalian, bukan ngasut nih ya. RAM 4 GB tuh agak berat untuk mata kuliah rekayasa web. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau hard disk-nya SSD, RAM 4 GB masih nggak masalah. Hard disk-nya SSD, RAM-nya 4 GB masih nggak masalah. Tapi kalau hard disk-nya udah agak lemot, misalnya kayak gitu, kalian pakai WordPress ini dia agak berat. Kenapa? Dia banyak file yang dibaca. Ini belum tampil semua, Ferry. Nanti ada pilihan. Kamu sambil gulung ke bawah lah, kita lihat. Belum tampil sempurna ini. Kotak-kotak itu kan masih putih. Ferry, silakan gulung ke bawah. Bawah lagi. Kenapa tidak tampil-tampil yang Ferry ini? Internetnya yang lama apa laptopnya yang lama, Ferry? Kami tidak didengar loh suara Ferry ini loh. Kayak Ferry nih, dia pakai laptopnya agak lambat nih sekarang nih. Nanti dia akan tersiksa saat praktikumnya. Ya, jadi WordPress ini karena dia manggil-manggil file tertentu, terus koneksi internetnya dia butuh, otomatis kalau yang uji coba kayak gini pun udah lama, nanti agak tersiksa Ferry-nya, bukan ngasut ya. Tapi dari pengalaman biasanya gitu. Belum juga Ferry. Ini yang saya mau sampaikan. Kita stop share aja yang Ferry ini ya, Vera. Oke, nih, lihat ya. Kalian lihat. Nah, kalian lihat yang saya lagi nih. Intinya, yang mau saya sampaikan tadi itu adalah, kalau di Ferry setting general, oke, setting general, yang dia kan di sini ada tulisan launch site, ya nggak? Di saya nih, nggak ada lagi, karena saya udah pernah launch site. Nah, terus kalau yang Ferry tadi gimana, Pak? Kalau yang Ferry kan itu kan first time-nya yang saya bilang.
Nah, ini saya kirim ke grup kalian nih. Nih, gambar ini. Yang mesti dilakukan. Grup kalian ini namanya apa tadi itu ya? J ya. Nah, nih. Udah saya kirim. Jadi, setelah Ferry launch site, kan lama tuh prosesnya yang Ferry tadi. Harusnya tampilannya ini nih. Si Ferry tinggal ngeklik skip purchase. Ya, Ferry ya, kalau udah tampil skip purchase. Kalau sudah, dia akan ada kayak gini. Ya, start with a free site. Udah sih kayak gitu aja. Oke, hanya begitu. Yang Ferry tadi intinya yang ini, kotak-kotak yang belum tampil tuh dia skip purchase. Kalau udah, start with a free site. Udah, tinggal nunggu. Selesai. Baru nanti saya bisa ngecek yang dia. Nah, mumpung ada Windia Carola Savitri nih, minta cek ya. Kita coba cek yang dia nih ya. Nah, ini Naak. Saya mintanya catatan pertemuan 1, bukan hello world. Nah, tentunya udah salah kan? Nah, inilah salah satu contoh yang saya tulis tadi, tugil, tidak nurut instruksi ya. Jadi bagusnya gimana ya? Awalnya dia ngirim yang ini nih justru udah bener ya. Nih, yang ada kata-kata 1 nih. Harusnya udah bener. Nah, ini udah bener nih, tapi pendek maksud saya. Tambahin, jadi nilainya tuh tidak kayak tulisan dia. Nah, ini yang benar, tapi kurang panjang, alias kurang lengkap. Silakan dilengkapi. Nah, Mas, apa yang kurang bahasa gini? Ya, intinya saya cuma minta ngelengkapi. Tolong dicek, Lum, hanya sangat pendek dan ala kadarnya. Nih, saya bilang saya khawatir nilai kamu nanti ala kadarnya juga. Saya tambahin gitu. Oke. Tidak ada tulisan karena tidak ngikuti yang dibilang. Saya coba lagi. Lain pulih. Nah, yang penting intinya yang dia ini udah bisa diakses. Bukan kayak si Ferry tadi. Ferry kan coming soon. Kalau Ferry udah benar launch site tadi ya, dia bukan coming soon lagi. Nah, ternyata masih coming soon, belum selesai dia. Nah, tinggal nunggu aja. Nah, ini udah bener nih. Yang dia ini. Nah, saya bilang ya. Yang ini maksud saya sudah bisa diakses. Yang kamu tinggal ngelengkapi. Yang kamu sudah berhasil meluncurkan situsnya. Jadi aman, jangan salah paham. Nah, gitu. Ya, kita lihat. Ini Pak sudah diperbaiki ya tadi ya. Kita lihat ya orangnya ya. Kita copy. Nah, tentunya saya akan lihat kayak gini lah. Copy. Nah, catatan pertama 1. Udah agak rajin dia. Jadilah ada alamat websitenya. Nah, udah. Oke, jadilah. Paling saya komen gitu kan. Oke. Jadilah. Nah, tapi yang mantap, ya saya tulis mantap nanti. Kalau ini kan sekedar jadilah. Jadilah inilah ya. Ya, itu contohnya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Yang si Ferry, nah, sampai sekarang masih kayak gini, berarti dia belum selesai mengkonfigurasi di launch site-nya. Tinggal nunggu aja sih. Yang lain, ada pertanyaan? Untuk tugas? Sama ya, setiap dari kalian kerjaannya begini ya. Ngirim link ke saya, link catatannya itu. Nah, paling lambat sebelum pertemuan selanjutnya. Tapi yang mau saya bilang, makin lama kalian menunda, nanti ujung-ujungnya lupa. Jadi ada baiknya sambil kalian ngikuti live session kayak gini, kalian udah boleh ngerjain catatan itu. Oh, sambil screenshot. Itulah gunanya saya minta kalian nyoba dulu yang dari kelompok B. Nah, kan kelompok B udah ada contekan yang saya bilang gitu. Jadi kalian udah ngikutin dulu. Itu ceritanya. Sekali lagi, untuk tugas, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Oke, saya anggap tidak ada. Aman. Untuk UTS, kalian tinggal ngelihat RPS ini. RPS-nya pun sudah ada di Classroom. Apa yang mesti dilihat? Inilah kisi-kisinya. Kalian nyiapin ini,
menggunakan pengguna lain nih gimana caranya. Itu semua akan dipelajari. Tapi inilah kisi-kisinya. Pertemuan 16 gitu juga ada kisi-kisinya. Membuat struktur tabel. Oh, berarti kalau jurus Bapak nih ada disuruh minta struktur tabel begini nih caranya. Oh, ada formnya, ada ininya. Nah, ujung-ujungnya UAS-nya plugin CRUD. Plugin CRUD nih kayak gimana? Ya kayak gini ya, saya tunjukin tadi tuh bisa kayak gini nih ya. Tapi tentunya nggak sekompleks ini. Ya, nggak sekompleks ini, nggak sebanyak ini saya minta. Cuma satu tabel ya. Dan itu pun bisa tambah, ubah, hapus. Udah selesai. Itu tentang UTS dan tentang UAS. Kisi-kisinya lihat di RPS. Pak, pertemuan selanjutnya kita ngapain sih? Nah, pertemuan selanjutnya ini. Bagaimana dapat CMS WordPress? Bagaimana cara makainya? Ini akan kita pelajari di pertemuan 2. Tapi kalau kalian mau lebih detail, caranya bagaimana? Sekali lagi saya bilang, ada di channel saya ini, tinggal kalian buka. Ya, bukanya dari mana? Ini kan ada nih playlist nih, ya dibuka aja caranya ada di situ. Harusnya aman sih. Kalian bisa mulai duluan. Orang belum tahu, kalian udah tahu duluan. Asal rajin. Tugas UTS UAS gak ada pertanyaan? Tugas UTS UAS tidak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke lah, kita lanjut. Fabian. Dan lanjut ya kalau nggak ada ya. Ciri khas ini udah saya bahas di kelas sebelumnya. Jadi untuk menghemat waktu, saya skip pembahasan yang ini. Yang ini pertemuannya mau bahas apa, saya udah sampaikan juga. Saya skip, saya sampaikan inti-intinya aja jadinya. Nanti ujung-ujungnya kita sampai hosting. Hosting tuh ngapain? Jadi kalian punya web dengan domain sendiri, di mana domainnya itu bisa kalian akses, bisa kalian ambok kayak kawan. Kita coba contek yang salah satu punya mahasiswa kakak kelas kalian kemarin ya. Saya coba cari nih. Mungkin kelompok A. Nah, kita cek nih. Si Cindy nih. Nah, Sindai dia nih alamatnya nih. Kita lihat ya. Jadi dia punya web sendiri di mana bisa diakses ya menggunakan handphone, yang menggunakan itu, menggunakan ini. Intinya yang penting ada internet dan browser. Ini dianya webnya. Nah, tinggal tunggu. Tuh, ada muter-muter gini. Hah, kata kalian, kami selama ini, dia bikin animasi kayak gini. Dia ini pacak bikin, macam mana? Nah, ada jurusnya nanti. Sabar. Ya, dari awal pun udah keren ya, ada muter-muter gini ya. Tentunya lambat cepatnya ini tergantung koneksi kita juga ya. Lambat cepat aksesnya. Nah, tunggu aja. Dia biasanya karena ngupload fotonya agak banyak nih, jadi agak berat juga di front page-nya. Yang namanya front page itu yang kita kunjungi. Nah, ini tampilan web dia. Kita tidak pernah bikin selama ini, nggak bisa diklik-klik kayak gini. Cuman dia baca bikin. Nah, sakti kan. Tuh. Rangkuman. Nah, liburan ke Singapura, kata dia kayak gitu. Nah, terus berikutnya. Nah, ini sebenarnya website dia yang hasil UTS kemarin. Itulah, berarti Cindy ini juga bisa, kalian juga bisa dong bikin web kayak gini. Ya bisa lah, nanti Ferry bahkan bisa ngambuk ke dinasnya. Nih Pak, aku baca bikin web nih. Nah, tinggal pakai kayak dinas kita, kata Ferry. Ferry bisa ngambuk. Karena apa? Cewek pun bisa kayak gini. Nah, masa kalian nggak bisa kan? Udah, itulah intinya yang akan kita pelajari. Nah, itu contoh nyatanya. Tapi tentunya selain ini kan front page yang saya bilang tadi. Ya, back end-nya, front end-nya ini, back end-nya kita yang butuh login nih. Jadi si Ferry bisa mendata atlet-atlet misalnya, sistem informasi pendataan atlet di Bangka Belitung misalnya, nah, dia bisa tambahin di sininya. Itu ceritanya. Itu tuh hosting ya, tapi gimana caranya? Sabar. Tapi kalau udah tidak sabar, kalian bisa buka channel YouTube saya itu, dilihat aja di situ lah caranya intinya. Nah, tujuan perkuliahan kita bikin web berbasis WordPress
yang dimana kita tinggal klik, jadi pertemuan selanjutnya kita buktikan. Intinya dalam 5 menit harusnya udah jadi itu webnya. Tapi tergantung kecepatan komputer kalian juga ya. Tapi harusnya dalam 5 menit udah jadi. Karena tinggal klik jadi. Segampang itu. Terus selain tujuan itu tentunya, kita nggak serta-merta anak SD, pacak, Pak, kata kalian belajar cemni ini cuma ngeklik jadi, katanya. APG si Valen misalnya, Pak, kalau cemni adikku, pacak, nggak usah kuliah, kata Valen kan. Ini nak bikin untuk website jualan telokku, katanya. Nak beda kayak orang. Nah, ini yang bedanya. Nggak semua orang coding lo bisa. Nah, jadi kita bisa nambahin back-end yang berisi sistem informasi. Jadi tujuan perkuliahan kita ada 2 ya, bikin web front-end dan back-end-nya ada sistem informasi. Ini udah saya jelasin di kelas sebelah. Sampai ini dulu ada yang mau ditanyain? Sebelum makin jauh, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya lanjut ya. Ini saya jelasin. Nah, ini yang agak pentingnya juga. SAM-nya silakan siapkan SAM 7 di laptopnya masing-masing. Pak, lah deh SAM, kata kalian nih, SAM-ku Pak, untuk HP ku banyak-banyak. Hai ya, kata kalian kan, nah, SAM kontrol panel yang ini, jadilah Pak. Bukan saya yang nggak bolehin, tapi WordPress-nya dia butuh SAM minimal versi 5.6.20. Tapi daripada bentar-bentar dia minta update, saya sarankan kalian menggunakan SAM yang versi 7. Cuman nih Pak lah di SAM sebelum itu. Nah, SAM itu bisa diinstal kok beberapa di dalam satu komputer. Contoh nih, ini beda nih, 323, ini 330. Bedanya di mana? Saya lokasinya doang yang beda. Untuk SAM 7, saya kasih angka 7 di folder SAM-nya. Jadi saat nginstal tuh, saya tambahin angka 7. SAM yang biasa, ya SAM tok. Oke, kayak gitu. Nah, jadi kalian pastikan untuk pertemuan selanjutnya ya, biar bisa ya, SAM-nya harus terinstall dulu. Saya sarankan menggunakan SAM 7. Udah, itu. Jangan tugil ya. Itulah yang saya bilang dari awal tuh, kalau nurut sih harusnya aman. Ya, jangan dibilang tidak didengar. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yang kita butuhkan untuk pertemuan selanjutnya baru SAM 7 ya, dan browser terbaru, boleh Chrome, boleh Firefox. Udah sih hanya itu. Ya, hanya itu bahan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ngapain, Pak? Ini ya saya bilang, download WordPress, pakai WordPress, bikin database. Ya, bikin database itu kan butuhnya SAM tadi. Terus backup-nya caranya gimana? Udah selesai. Pertemuan 3-nya baru ada bahas restore. Nah, inilah rencana-rencana perkuliahannya. Caranya cuman nih Pak, kalau tidak sabar nih, wow, kata kalian. Nah, lihat di playlist yang saya bilang nih, ya, ada di situ. Harusnya bisa lah. Nanti Sublime ini baru kita gunakan setelah hosting. Hostingnya kapan Pak? Setelah UTS. 9-10. Oh, hosting ada 2 pertemuan. Kenapa? Ya dari pengalaman, biasanya hosting ini ada troubleshoot-nya. Jadi nggak serta-merta, Pak, langsung sukses. Iya, kalau nurut langsung sukses biasanya. Tapi ada aja kendala. Kendalanya itu yang coba kita bahas di pertemuan ke-10. Nah, itu tujuannya. Pertemuan 11 baru kita mulai coding, bikin plugin. Nah, jadi barulah mulai Sublime dan Notepad++. Terakhir saya nyampaikan perbedaan. Nah, yang kita pakai jangan lupa ya untuk tugas kalian ya. Jadi itu tiap pertemuan tugasnya. WordPress.com. Jadi kalau yang sebelumnya kalian saya suruh GitHub misalnya, yang ini nih WordPress.com. Ya, selesai habis ini cara downloadnya. Ini pertemuan selanjutnya, ini bocorannya aja nih. Selesai, terima kasih. Nah, sampai ini ada yang mau ditanyain nggak? Dipersilakan. Pak, saya mau tanya. Silakan. Ini dominannya nggak tergantung, nggak itu kan Pak, nggak harus di laptop kan buatnya webnya. Di Not HP juga web. bisa kan Pak? Nih, ini pertanyaan yang bagus nih sebenarnya nih ya dari saudara si Feren ya. Nah, gini, saya mau nanya, mohon maaf nih ya sebelumnya ya, si Feren, nanti wisuda tuh rencananya kan dapat gelar ya. Iya. Nah, gelarnya embel-embelnya, ntar dulu lah, tunggu dulu ya, sabar. Tunggu.
Tunggu. Nah, pernah lihat nggak kalian yang bi kayak gini? Jangan bi lah. Ayo kayak gini nih. Ayo di kampus Atma Luhur yang kayak gini nih. Pernah nggak ngelihat? Ada ya? Ada. Nah, yang mau saya tanya ujungnya nih apa tertulisnya? Misal namanya Feren apa namamu tadi itu ya? Tunggu, Feren apa dah? Feren Aprilia, berarti bulan April ya tadi Cindy Aprilia. Feren Aprilia, S titik. Kom. Bukan S titik HP kan? Sarjana handphone atau sarjana komputer? Pak. Nah, itulah yang maksud saya tuh. Jadi usahakan menggunakan komputer. Tapi tidak punya, Pak. Nah, itulah sebenarnya zaman sekarang ini kan ada warnet. Bisa kayak gitu, ya. Oh, enggak, Feren. Atau minimal minjem lah kayak siapa, kayak Yayangka, kayak siapa gitu ya. Jangan sampai nanti, oh, ku baca bikin pakai handphone ketika bebas sih selama bisa silahkan. Tapi yang akan saya sampaikan ini versinya versi di laptop. Boleh nggak untuk ngerjain tugasnya pakai handphone? Memang bisa pakai handphone. Siapa bilang nggak bisa? Tapi berikutnya kalau kamu udah lebih kompleks nanti bingung. Jadi untuk itu ada baiknya menggunakan laptop. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Tapi daripada nanti nyusahin kamu, sebaiknya jangan. Ya, untuk yang pertemuan pertama ini masih bisa nggak? Masih. Tapi ingat, nanti ada gambarnya, cuman ini kamu screenshotnya. Selama tetap bisa sih tidak masalah, lanjutlah. Ya, itulah intinya. Nah, kita lihat yang Ferry. Ternyata Ferry sekarang udah berhasil. Isinya kayak begini. Nah, kalau saya lihat udah jadilah sampai website sama Luhur aman. Nah, berarti yang Ferry udah beres yang dia. Oh, enggak Ferry. Enggak sia-sia Ferry nunggu. Aman. Selain Feren, ada yang mau Enggak, Pak. bertanya? Hah? Apa? Apa di Dipora? Ngapa Ferry tadi? Enggak apa lah, Pak. Intinya kan lah yang kamu nih kan nih, udah di coming soon lagi kan? Lah, apa pula diam nih? Intinya yang Ferry udah ya, Ferry ya, aman, udah terbuka. Nah, jadi pertemuan keduanya dia tinggal Pak. nambah tulisan baru. Ya, dia tinggal nambah tulisan baru untuk pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Intinya tiap pertemuan ada. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Anak-anak, ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak. Enggak. Berarti cukup ya? Iya, diam lagi. Berarti cukup anak-anak? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oh lah, kalau cukup, saya izin akhiri ya. Nah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk pertemuan selanjutnya, dimohon. Dari tadi lah saya bilang ya, lihatlah yang di grup apa namanya tadi tuh? SI5B kan ada saya kasih kasih apa tuh namanya video ya kalian bisa nurut dari situ. Nah, silakan kalian lihat caranya. Jadi kalian bisa melihat terlebih dahulu apa yang dilakukan SI4B. Nah, nanti agar lebih efektif di jam 7-nya ini kita tinggal yang namanya melakukan sesi tanya jawab. Pak, kok ada masalah di sini ya? Kita tinggal bahas apa caranya. Hanya itu. Jadi perkuliahan pun lebih cepat berakhirnya. Nah, kayak gini nih kalian kan udah lebih 15 menit dibanding kelompok lain. Nggak masalah karena ada pertanyaan kan. Nggak masalah. Jangan sampai kalian membohongi diri kalian. Membohongi saya, Pak, lalah aman, kata kalian aman. Tahu-tahu saat ujian kalian udah aman. Nah, salah sendiri pokoknya. Intinya saat saya tanya kalian bilang aman, tahu-tahu udah aman, ya berarti kalian sedang eh, membohongi saya, termasuk membohongi kalian juga. Nah, untuk itu ada bagusnya ya jujur-jujur aja. Kalau belum ngerti, tanyain ya. Hanya itu pesan saya. Berarti tutup ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan lagi? Putika mau nanya apa Putika? Deh, Bulan Sari.
Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam. Salam budi luhur. Dan sampai ketemu lagi ya. Tetap semangat belajar ya. Saya izin akhiri. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih, Pak. Dadah. Terima kasih. Dadah. Saya izin akhiri. Dadah.